tiga pelajaran yang penting melalui doa Bapa kami, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, bahwa kita mau mempelajari doa Tuhan Yesus ini, ada tiga hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Banyak orang meragukan doa Tuhan Yesus ini, dan seringkali doa Tuhan Yesus ini, yaitu pengajaran Tuhan tentang doa Bapa kami ini, itu sepertinya begitu berlalu begitu saja dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita mari melihat kembali Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengapa Dia mengajarkan sedemikian rupa doa ini. Karena doa ini begitu pentingnya dalam kehidupan rohani kita. Saudaraku sekalian, yang pertama adalah tujuan doa kita. Kita berdoa itu harus memiliki tujuan yang pasti, dan tujuan yang pasti kita itu adalah untuk Bapa kami yang di surga. Mengapa Bapa kami yang di surga? Kita bisa mengerti bahwa kita di dunia ini dan selama hidup di dalam dunia ini, kita berharap sepenuhnya kepada Bapa kita yang di surga. Dan sebenarnya kita memanggil Bapa di surga itu sebenarnya itu oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Karena hak untuk memanggil Bapa di surga itu sebenarnya adalah milik Yesus Kristus, karena Dia adalah anak tunggal Bapa. Tetapi oleh karena saudara dan saya percaya dan mengikut Dia dengan setia, maka kita juga bisa berhak, diberikan hak penuh untuk menyebut Allah yang Maha Kuasa itu, untuk menyebut Allah yang Maha Besar itu dengan Allah Bapa kami. Dan itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita, Bapa ini bukan untuk perorangan, Bapa ini adalah untuk semua orang. Disebutkan doa Bapa kami, berarti Yesus itu mengajarkan Allah kita, Allah Bapa di surga itu adalah untuk semua orang di dunia ini, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang yang ada di dunia. Tapi sayang sekali, orang-orang kebanyakan di seluruh dunia itu yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita percayai Tuhan Yesus itu, sehingga kita menyebut di dalam doa itu adalah doa Bapa kami. Kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Tujuan kita memang sebenarnya adalah untuk ke surga. Tujuan kita adalah berumah Bapa di surga. Oleh sebab itu kita kalau memuji Tuhan disebutkan adalah Bapa kami, karena itu adalah merupakan Bapa kita nantinya. Dan saat ini pun kita juga memiliki hak yang sama yang diberikan Kristus kepada kita, yaitu menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Wah, ini luar biasa. Tidak ada pengajaran agama di dunia ini yang mengatakan Allah itu adalah Bapaknya, kecuali orang Kristen. Dan kita bersyukur diberi hak untuk menyebut Allah itu sedemikian dekatnya, seperti kita menyebut orang tua kita, Bapak kita sebagai orang tua. Dan kalau kita sebagai anak, maka kita menyebut dengan Bapak kita, meminta apapun dengan Bapak kita, orang tua kita, maka orang tua berusaha untuk menjawab permintaan anaknya.
Dan apalagi dengan Bapa kita yang di surga, apapun permintaan saudara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan itu akan menjawab doa itu, karena doa itu ditujukan kepada Allah. Saudara, yang kedua dikatakan mengapa kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan, yaitu berdoa itu harus ada pujian. Dalam doa kita itu harus ada pujian. Dikatakan ayat 9b itu, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu ini sepertinya biasa saja, tapi ini adalah memang Allah itu adalah Maha Kudus, Allah itu adalah Maha Suci, dan itulah sebabnya sebenarnya kita tidak layak menyebut Allah itu yang Maha Kudus itu, tetapi Tuhan itu melalui kasih karunia Yesus Kristus yang diberikan kepada kita bisa memuji nama Tuhan. Kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan. Dan itu adalah hati kita yang paling dalam itu. Allah suka dengan pujian anak-anak yang mengasihi Dia. Allah suka pujian manusia yang ditebus dari darahnya, anaknya yang tunggal itu. Tuhan senang untuk pujian-pujian seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita berdoa itu bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi hendaklah kita mengucapkan pujian kepada Allah. Melalui doa itulah harus Allah itu menyatakan dirinya kepada kita. Tapi sayang, ya seluruh umat manusia tidak semua memuji nama Allah Bapa itu, kecuali orang-orang yang percaya kepadanya. Para manusia itu kadang-kadang menghina yang menciptakannya. Ini kan namanya rusak, dan ini namanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki kepada semua orang itu supaya sujud dan menyembah dengan hati yang tulus kepada Allah. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita bisa mengatakan, kuduskanlah namamu ya Tuhan, kuduskanlah namamu ya Bapa yang di surga. Dan nyanyian itu, saudaraku, nyanyian yang dipermuliakan melalui mulut malaikat Allah. Di dalam beberapa ayat firman Tuhan itu jelas dikatakan bahwa malaikat itu menyanyi dengan kalimat kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di Yesaya maupun di Wahyu, di Daniel mau di tempat-tempat yang lain di Alkitab, seringkali malaikat itu memuji, memuliakan Allah itu dengan kata kudus, karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk memuji, memuliakan nama Tuhan kecuali kuduslah, kuduslah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan hormat. Kita harus memuji dan memuliakan nama Bapa di surga itu dengan kasih yang dalam hati kita. Saudaraku, yang ketiga ini, berdoa itu harus ada pengharapan. Ya tentu di samping kita memiliki tujuan doa itu adalah untuk Tuhan, untuk Bapa kita di surga, berdoa juga harus ada pujian-pujian di dalam doa kita. Tapi juga berdoa itu harus ada pengharapan. Katakan oleh firman Tuhan itu, datanglah kerajaan-Mu. Ayat 10a tadi sebutkan. Kita mohon kepada Allah bahwa Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang maha adil, Allah itu yang penuh dengan kebenaran, Allah itu yang penuh dengan kedamaian, supaya Allah itu memberikan kepada kita kerajaan Allah itu supaya berlaku di dalam dunia ini. Saudara bisa bayangkan kalau di dunia ini kita mengalami begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan manusia. Ada peperangan silih berganti di berbagai macam tempat dan negara, dan ada juga bencana alam, ada kecelakaan, ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada tsunami, dan silih berganti kita dengarkan. Saudaraku, manusia itu perlu adanya kedamaian, perlu adanya sukacita yang dari surga. Semua itu karena manusia tidak punya pengharapan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, tetapi melalui
Tuhan ini, supaya kita berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ya, kerajaan Tuhan itu jika tidak datang di dalam hati kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita masih bisa bersukacita, tidur dengan nyenyak, ya masih kita tidak perlu dengan ketakutan menghadapi pandemi ya COVID-19 yang belum berlalu, tapi kita juga menghadapi berita-berita yang lain yang menakutkan, ramalan-ramalan yang menakutkan. Tetapi hendaklah kita percaya kepada Tuhan, kalau kerajaan Allah itu datang ke dalam dunia itu, kerajaan Allah itu datang di dalam hati kita, maka Tuhan itu akan menolong dan memberkati kita dalam situasi apapun. Dan semua hal yang jahat, yang tidak berkenan, yang menguasai pemerintahan-pemerintahan di dunia ini, yang menguasai sistem-sistem di dunia ini, ya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang di dalam dunia ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang berikutnya dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan anak Tuhan itu harus selalu berdoa yang seperti ini, yaitu jadilah kehendak-Mu di surga, ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kalau di surga itu tidak ada duka cita, di surga itu hanya sukacita, di surga itu tidak ada penderitaan, di surga itu tidak ada kebimbangan, di surga itu semua yang begitu sejuk, begitu damai, begitu menyenangkan bersama dengan Allah. Alangkah indahnya kalau itu datang di dunia ini. Dan situasi dunia ini, bukankah kita sekarang menghadapi sesuatu yang tidak pasti dalam kehidupan kita? Kita bisa kerja, jangan-jangan kalau perusahaannya tutup bagaimana? Jangan kita bisa melakukan aktivitas. Bukankah kita juga selalu takut dan berhati-hati kalau kita beraktivitas di luar rumah? Dan semua itu terjadi kalau Allah itu datang kehendaknya di bumi ini seperti yang di surga, pasti ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang Kristen harus berdoa supaya kehadiran surga itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita berdoa bahwa situasi yang ada di dalam dunia ini akan berubah oleh karena doa-doa anak-anak Tuhan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya kerajaan surga itu turun di dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, supaya suasana surga itu ada di dalam hati kita. Kalau ini yang utama dalam keadaan kita, kalau ini diutamakan selalu dalam doa kita, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Keperluan kita sehari-hari, makan kita, minum kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menolong kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus-menerus berdoa dengan tekun dan setia, maka Tuhan itu akan menolong dan memberkati kita. Saudaraku sekalian, bukankah kesetiaan Daniel berdoa itu terus-menerus berdoa meskipun diancam oleh lawan-lawannya, tapi Daniel sungguh-sungguh dia berdoa. Oleh karena lawan-lawannya itu menuduh berkhianat terhadap raja, akhirnya Daniel dibuang ke sumur gua yang ada harimaunya. Dan ketika dibuang di situ, harimau itu tidak makan, tidak menggigit Daniel, meskipun secara kondisi itu harimau semua itu dalam kondisi, singa itu dalam kondisi kelaparan. Mengapa itu yang terjadi? Memang benar malaikat Allah hadir di situ, tapi sebelum malaikat Allah hadir di situ, Daniel itu tekun berdoa. Dia berdoa sehari-hari, dia berdoa menghadap Ka'bah,
bait Allah di Yerusalem. Dia berdoa di sana, dia menghadap bait Allah. Dan saudara sekalian, maka doa Daniel itu dalam kondisi yang terjepit itu dijawab oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita, kalau kita tekun seperti diberikan kepada kita hak untuk menyebut Allah itu adalah Bapa kita, maka Tuhan juga akan menolong dan memberkati segala kesulitan ini, supaya kehendak Tuhan itu di bumi terjadi seperti yang di surga. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Tetaplah berdoa seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu menghendaki anak-anak Tuhan itu berhasil. Tuhan menghendaki supaya anak-anak Tuhan itu diberkati. Mulai sekarang sampai seterusnya, Tuhan itu mau supaya saudara dan saya ini bersukacita seperti situasi dan keadaannya yang di surga. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang Engkau memberkati firman-Mu yang sudah ditaburkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur dalam hati kami, sehingga bisa bersemi, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati bersiap semua jemaat yang sudah beribadah bersama kami. Demikian juga seterusnya anak-anak Tuhan yang melihat streaming kami. Engkau juga memberkati mereka, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan ke Michael dan Bu Surya untuk ke depan.